Mie gacoan. Siapa sih yang nggak kenal nama ini? Kayaknya mustahil ya. Tapi tahu nggak sih, di balik antriannya yang selalu panjang dan semua kontroversinya, ada sebuah kerajaan bisnis yang nilainya triliunan. Nah, kali ini kita bakal bongkar habis-habisan formula rahasianya. Oke, langsung aja deh ke pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang saya yakin pasti pernah kepikiran di benak kalian setiap kali lewat dan lihat antreannya yang gila-gilaan itu. Gimana ceritanya? Semangkuk mie yang harganya cuma 10 ribuan perak bisa menghasilkan omset tahunan yang estimasinya mencapai 3,6 triliun rupiah. Coba deh diucapin pelan-pelan. 3,6 triliun. Ya, angka ini emang cuma taksiran, tapi skalanya itu wow, jelas luar biasa. Jadi apa sih rahasia dapur mereka? Dan yang bikin ceritanya makin menarik, kesuksesan raksasa ini tuh diiringi sama rentetan kontroversi. Mulai dari sertifikasi halal yang lama banget keluarnya, isu kebersihan yang viral, masalah sama karyawan, sampai ribut sama ojol. Aneh kan? Rasanya tuh semakin banyak masalah, mereka malah makin menggila. Oke, kita mulai investigasinya. Dan fakta pertama yang harus kita tahu buat ngerti kesuksesan gacuan adalah ini. Dan ini penting. Mereka itu bukan yang pertama, sama sekali bukan. Nah, di tengah ramainya internet, ada satu tuduhan yang paling sering banget muncul. Ini bisnis jiplak. Komentar pedas ini bukan asal ngomong loh. Ini justru membuka fakta kalau formula gacuan itu sebenarnya nggak orisinil. Terus mereka niru siapa dong? Coba deh, lihat timeline ini. 6 tahun sebelum mie gacoan buka gerai pertamanya di tahun 2016, udah ada yang namanya mie Kober, yang mulai di tahun 2010. 6 tahun, itu waktu yang lama banget loh. Kober inilah pionirnya, yang pertama kali ngenalin konsep mie pedas berlevel di Indonesia. Nah, sekarang coba perhatiin baik-baik tabel perbandingan ini. Tahun berdirinya, nama menu aslinya, mie setan, mie iblis, harganya, sampai menu pendampingnya, semuanya itu nyaris fotokopian. Ini nih yang bikin kita mikir, kalau cetak birunya sama persis, kok bisa justru si murid yang jadi raja? Nah, disinilah kita bakal bedah habis-habisan saus rahasia mereka. Kita akan bongkar strategi-strategi yang bikin gacoan bukan cuma berhasil nyalip, tapi ninggalin pionirnya jauh banget di belakang. Jadi, formula mereka itu ditopang sama 4 pilar utama. 1. Branding yang benar-benar agresif. 2. Model bisnis subsidi silang yang pinter banget. 3. Operasional yang efisiennya kebangetan. Dan yang keempat, timing, waktu yang pas banget. Yuk, kita bedah satu-satu. Pilar pertama, ini soal persepsi. Gacoan tuh pinter banget. Mereka paham, nggak harus jadi yang pertama, yang penting semua orang anggap kamu nomor 1. Dengan terus-terusan teriak slogan mie pedas nomor 1, mereka sukses mencuci otak pasar. Pokoknya di kepala kita, kalau ngomongin mie pedas, ya gacoan. Pilar kedua, model subsidi silang. Gampangnya gini deh, ini adalah strategi di mana kamu sengaja untung tipis di satu produk buat narik pelanggan, terus ambil untung gedenya dari produk lain. Mie 10 ribuan itu umpannya, marginnya tipis banget. Mesin uang mereka yang sebenarnya ada di dimsum sama minuman, yang marginnya tebal. Coba deh jujur, siapa sih yang kegacoan cuma pesen mie doang? Pasti gatal kan, pengen nambah dimsum, pengen pesen esnya yang gede itu? Nah, disitulah cuan besarnya. Pilar ketiga, keunggulan operasional. Atau gampangnya, skala ekonomi. Artinya gini, karena mereka punya ratusan cabang, mereka belanjanya kan partai besar raksasa. Nah, ini bikin mereka punya power buat nawar harga bahan baku jadi murah banget dari pemasok. Jadinya, biaya per porsi mie mereka jadi jauh lebih murah dibanding pesaing dan margin tipis mereka pun tetap aman. Dan soal efisiensi ini, mereka nggak main-main loh. Lihat aja janji 18 menit yang sempat viral ini. Katanya, kalau pesananmu datangnya lebih dari 18 menit, kamu bisa dapat siomay gratis. Ini menunjukin kalau mereka tuh bener-bener fokus banget sama kecepatan layanan, yang ujung-ujungnya bikin pelanggan jadi loyal. Oke, kita udah tahu gimana cara mereka menang. Sekarang pertanyaannya, kenapa formula ini bisa klop banget sama DNA-nya orang Indonesia? Coba lihat data ini deh. Indonesia itu konsumen mie instan nomor 2 terbesar di dunia. Cuma kalah sama Tiongkok. Artinya apa? Pasar kita ini emang lapar mie. Jadi, bisnis yang basisnya mie di sini tuh punya potensi pasar yang hampir nggak ada batasnya. Dan ini poin kuncinya nih. Gacoan itu berhasil bikin mie pedas jadi bukan sekedar makanan musiman, tapi udah kayak makanan pokok. Tren itu kan kayak es kepal Milo atau kromboloni ya, viral sebentar terus hilang. Tapi makanan pokok kayak nasi goreng, ayam goreng, dan sekarang mie pedas itu dicari orang tiap hari. Fondasinya jauh lebih kuat.
Tapi, ya gitu deh, pertumbuhan secepat kilat ini pasti ada harganya. Jadi pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih dominasi gacuan ini bertahan lama? Mari kita lihat tantangan-tantangan besar yang udah nunggu di depan. Gini, semakin besar kerajaannya, makin pusing juga ngurusnya. Menjaga rasa di ratusan cabang biar sama persis, itu logistiknya setengah mati. Pesaing baru yang lebih kreatif pasti akan selalu muncul. Satu skandal aja bisa ngancurin reputasi. Belum lagi ngurusin karyawan dan antrian yang, ya ampun, gak ada habisnya. Tiap masalah ini bisa jadi bom waktu yang siap meledak kapan aja. Jadi, sampailah kita di pertanyaan terakhir. Apa yang terjadi kalau sebuah bisnis itu tumbuh terlalu besar dan terlalu cepat? Gacuan ini emang studi kasus yang keren banget soal eksekusi, tapi juga jadi pengingat buat kita semua. Satu aja langkah yang salah, seluruh kerajaan yang dibangun susah payah ini bisa goyah. Kira-kira mereka bakal mampu nggak ya menjaga tahtanya di puncak? Nah, itu yang patut kita tunggu sama-sama.